wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Surah Al-Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita pada malam hari ini dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah serta dirangkaikan oleh pengajian rutin yang selalu kita laksanakan setiap Ahad malam Senin. Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zulkarnain selaku Ketua KPSP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib surah Al-Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir kembali untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus kita mengikuti kajian sebagaimana biasa setiap Ahad malam Senin kita pengajian. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mulai kembali sehubungan dengan minggu kemarin kita ada acara halal bihalal. Salawat dan salam terlebih kita aturkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu istiqomah, artinya kita selalu ikuti kajian-kajian sejak Ahad malam Senin ini, karena banyak sekali yang akan kita dapat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Maka itu juga mari kita ajak saudara-saudara kita yang lain supaya kita bisa memakmurkan surau ini, terutama sekali setiap Ahad malam Senin ini kita ikuti pengajiannya. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan, mungkin sama-sama kita ketahui bahwa pada kesempatan ini sudah terjadi bencana alam musibah di Sumatera Barat tadi malam, tanah longsor, banjir. Ada beberapa daerah yang kena, bahkan jalan-jalan itu terputus, bahkan terbelah, rumah-rumah banyak yang hanyut, dan juga kendaraan banyak harta benda, bahkan mobil. Maka dalam hal ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima musibah. Dan juga mungkin kita doakan mudah-mudahan jauhlah lagi musibah dimanapun, baik di tempat kita. Dan juga pada kesempatan ini dalam pengajian di surau ini juga kami mengimbau kepada warga KPSP Kota Metro dimanapun berada, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah di kampung halaman itu. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kita mengawali pengajian pada kesempatan ini, dan marilah sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Irfan Jauhari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Ustadz Zulkarnain Sultan Mahmud, yang kami hormati Om Iman selaku takmir masjid beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh jamaah Surau Al-Mustafa yang insya Allah senantiasa diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah kembali Bapak sekalian, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk masih bisa hadir dalam satu takdir yang indah ini. Karena banyak orang yang pengen hadir dalam majelis taklim, tapi gengsi dia, tapi malu dia, tapi malas dia. Sedangkan kita kadang-kadang nggak pengen kepaksa pula hadir. Gara-gara diajak kawan lah, gara-gara kepentingan inilah, kepentingan itulah. Tapi sebetulnya apapun usaha yang telah kita lakukan itu bukan keinginan kita. Itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditusukkan di dalam jiwa kita ini, berangkatlah akhirnya lah. Terpaksa berangkat deh. Kadang kalimat gitu juga, nggak masalah. Mau terpaksa berangkat kek, mau berangkat betulan kek, yang penting ketika takdir baik itu udah sampai kepada kita, maka patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan takdir ini akan membawa kebaikan selama hidup kita di dunia, sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita dambakan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam golongan umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan maghrib hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang kalau cuman ketemu 2 kali 3 kali saya nggak akan pernah nyampein ini. Karena kita sudah rutin, maka kita akan mulai berani untuk menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan materi-materi, bukan sekedar dalam ibadah fisik saja, tapi kita akan masuk kepada ranah yang ibadahnya itu ada di dalam jiwa. Jiwa, kita bahas dulu jiwanya sebentar, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Jiwa itu adalah satu hal yang bentuknya nggak kelihatan, tapi dia ada di dalam diri kita. Kalau ditanya kita punya jantung, punya, dibelah, ada orang yang sakit jantung. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang sakit empedu, sakit usus buntu, segala macam ada. Tapi kalau ditanya jiwa, mana kita punya jiwa? Di mana jiwanya? Kalau andai kata jiwa itu ada bendanya, orang yang sakaratul maut ditimbang beratnya 65 kilo, setelah meninggal dia beratnya tetap 65 kilo. Padahal jiwanya telah hilang. Tapi apa yang hilang berarti jiwa ini? Sehingga jiwa ini tidak ada bentuknya, tidak terlihat dalam mata kita. Kalau kita buka buku-buku, kitab-kitab, kata-kata ulama yang membahas tentang jiwa, 10 kitab kita buka, 10 itu beda semua makna jiwa. Karena memang abstrak dia. Namun, semua sepakat bahwa jiwa inilah yang nggak kelihatan dengan mata, tapi bisa dirasakan. Dengan jiwa inilah, seseorang itu kelihatan sikap dan tingkah lakunya, itu tergantung dari jiwanya. Kalau bersih jiwanya, sikap tingkah lakunya pasti baik. Kalau sikap tingkah lakunya begajulan, pasti jiwanya yang kurang baik. Maka jiwa ini pula yang menjadi salah satu tujuan utama diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan ibadah, yang kemudian ibadah itu dilakukan. Setelah dilakukan, bukan sekedar selesai dilakukan saja, tapi harus dicek, sudah adakah efek dari ibadahnya. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 151. Ada nanti di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzi itu. Yang kalimatnya ketika Allah kirimkan Rasul dari kalian sendiri, yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakki itu artinya mensucikan. Apa yang disucikan? Jiwanya. Dengan sholat, harusnya jiwanya bisa tersucikan. Dengan zakat, jiwanya tersucikan. Dengan sedekah, jiwanya tersucikan. Dengan haji dan umroh, jiwanya tersucikan. Karena faktanya,
Setiap ibadah yang kita lakukan itu tetap ada ancamannya. Orang yang sholat, fawailul lil musallin. Orang yang sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang yang berpuasa, kalau di hadis itu, kam min shaimin laisa lahu min syamhi ilal ju' wal atas, cuma dapat lapar dan haus saja. Bahkan yang haji dan umroh, la labbaik wala sa'daik, kata malaikat. Kenapa? Zaduka haram. Uangmu haram berangkat ke sini, kata malaikat. Sia-sia, nggak bisa. Jadi esensi ibadah itu bukan sekedar pengerjaan ibadahnya saja, namun ada buahnya yang kemudian disebut sebagai takwa. Takwa inilah dia tempatnya ada di dalam jiwa. Wa yuzakkihim, yaitu mensucikan kita semua, atau wa yuzakkikum, mensucikan kalian semua, atau wa yuzakkina, mensucikan kita semua dengan ibadah. Maka sekarang kita mau cek tentang jiwa ini, apa yang harus kita lakukan sehingga ibadah yang fisik itu tetap terjaga, namun mulai naik tujuannya bukan sekedar menyelesaikan ibadah fisiknya, tapi mulai melihat adakah perubahan terbaik di dalam jiwa kita ini. Karena Bapak Ibu, enggak ada ibu-ibunya. Karena Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang di sini saya yakin udah sholat lama pasti, udah ngaji lama, bahkan mungkin bapak-bapak ada yang udah ngaji sebelum saya lahir itu. Apalagi Pak Zul, saya belum lahir lagi belum udah jadi ustadz. Gimana ceritanya ini? Udah lama kita ngaji. Jadi harusnya kita bukan lagi waktunya untuk ngomong, yang penting sholat, yang penting sedekah. Kadang ada orang yang ceramah, terus ceramahnya ada tentang menyampaikan esensi sholat, terus ada yang protes. Pak Ustadz ini nyampein yang susah-susah, orang udah sholat aja sekarang udah untung. Ada salah pemahamannya kayak gitu. Kalau anak TK dibilangin udah sholat aja untung, masih pantas. Nah ini bapak-bapak umur 35 tahun, 70 tahun masih bilang, yang penting udah sholat udah untung. Nggak benar lagi itu pemahamannya, salah konsepnya. Anak TK sama sholatnya 5 waktu, masa kita udah sekian puluh tahun masih 5 waktu juga sholatnya, belum tahu juga esensi sholatnya untuk apa, esensi sedekahnya untuk apa. Ini pembahasannya ada pada ranah jiwanya. Maka inilah yang istilahnya diambil oleh para ulama kemudian dikemas dengan istilah tazkiyatun nafs, atau dalam bahasa Pak Kiainya tasawuf. Tasawuf sama tazkiyatun nafs itu sama, cuman beda bukunya aja, sama beda kelompoknya aja yang belajar. Tapi esensinya sama yang diincar adalah jiwa. Tapi dengan ketentuan amalan fisiknya, amalan syariatnya sudah terjaga. Ini penting sekali. Pasti sering bapak-bapak sekalian pasti udah pernah ikut majelis-majelis yang seperti ini. Entah itu majelis zikir, entah itu majelis salawat, yang isinya, yang kita kenal istilahnya tarikat seperti itu, banyak zikirnya. Terus kemudian ada yang bilang, ini kok makin belajar dia makin somplak ini. Karena caranya kurang tepat. Kalau ada yang bilang tasawuf itu ilmu yang tertinggi, enggak. Guru-guru kita bilang, enggak, tasawuf itu bukan ilmu tertinggi. Tasawuf sama syariat sama tauhid setara. Mereka harus ada berjanjian bersamaan. Kecelakaannya yang sering disebut oleh Imam Syafi'i, kalau engkau temui melihat orang yang belajar tasawuf pada pagi hari, sebelum datang waktu zuhur, engkau temui dia menjadi orang yang kurang akal, ahmak, rada-rada dodol, kira-kira gitu bahasanya. Ahmak, jadi aneh orangnya. Apakah tasawuf itu dibenci oleh Imam Syafi'i atau dicela? Bukan. Yang dimaksudkan dalam perkataan Imam Syafi'i itu adalah orang yang belajar tasawuf tapi syariatnya ditinggalkannya. Ada yang bilang tasawuf itu mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Hakikat sholat itu adalah mengingat Allah. Saya seharian udah mengingat Allah, maka saya nggak perlu lagi sholat. Gimana ceritanya? Nggak bisa. Mau sengingat-ingatnya kita sama Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja masih tetap sholat. Bahkan ketika sholat tahajud, kakinya sampai bengkak. Ini sering kita dapati dalilnya. Manusia yang punya jaminan surga, yang udah jelas akhlaknya mulia, masih menjaga sholatnya. Kok ada orang yang bilang belajar tasawuf atau belajar tazkiyatun nafas, bisa-bisanya sholatnya ditinggalnya, itu kacau dalam proses belajarnya. Bukan ilmunya. Ilmunya tetap betul, tapi cara memahaminya yang perlu diperbaiki dan diarahkan dengan baik dan benar.
Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil bagian awalnya saja. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, kalau nggak rutin ini kita nggak akan mau masuk seperti ini. Karena nanti orangnya pasti bakal pindah-pindah terus, ganti-ganti terus. Tapi kalau tempat-tempat yang rutin, kita mulai masuk dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Yang cover-covernya dulu saja. Yang paling awalnya dulu saja. Bab awalnya saja. Bab tentang tazkiyatun nafas atau tasawuf, yaitu membersihkan jiwa dan membersihkan hati sehingga kita mampu merasakan esensi kita sebagai hamba, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilahnya biasanya yang paling dasar dan yang paling umum dan yang paling inti. Ini paling-paling semua ini pokoknya. Paling dasar, paling umum, paling inti. Istilahnya itu ada 3 T. Kita sering dengar itu. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli itu artinya proses mengkosongkan diri dari perkara-perkara yang buruk. Proses menjauhkan diri dan membersihkan diri dari sikap-sikap buruk. Itu takhalli. Khalla itu mengosongkan. Kemudian setelah dikosongkan, masuk dalam progresnya yaitu tahalli. Pakai hak, tahalli. Tahalli itu kalau kita artikan secara singkat, proses memperindah jiwa dan hati dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tajalli ini tujuannya. Tajalli ini nanti udah selesai takhallinya, selesai tahallinya, maka dia akan merasakan proses masa-masa tajalli. Tajalli itu kalau bahasanya Buya Hamka itu agak repot ini. Tersingkapnya tabir ghaib antara hamba dengan Tuhannya. Oh, itu maksudnya gitu. Tapi nanti kita sederhanakan biar gampang. Munculnya cahaya Allah di dalam hati seorang hamba. Nanti kita cek maksudnya seperti apa. Tapi bahasanya Buya Hamka seperti itu. Asik sekali itu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita coba jabarkan satu persatu. Banyak orang yang sudah sholat, banyak yang sudah sedekah, banyak yang sudah puasa, banyak yang sudah mungkin naik haji dan umroh. Tetapi tadi seperti di awal kita sampaikan, setiap ibadah-ibadah itu ada pembatalnya, entah itu di ayat Quran ataupun di hadisnya. Ada pembatalnya semuanya. Ketika apa? Ketika yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan ibadahnya, tujuannya masih belum murni karena Allah Ta'ala. Misal, saya sholat, kalau jadi imam saya baca surat An-Naba misalnya, amma yatasaalun, atau Al-Infitar, atau Al-Quirat, atau Abasa, biar orang-orang tahu saya hafal juz 30, bukan 30 juz. Biar pada tahu. Nanti giliran saya sholat sendiri, entah sholat maghrib, entah sholat isya, bacanya kulhu inna atonya kulhu, inna atonya kulhu. Maka itu masih ada indikasi saya sholatnya pengen terlihat keren di hadapan orang-orang ketika saya jadi imam. Itu repot itu. Masih repot itu. Atau saya sedekah, pembatal sedekah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ini sering kali kita ulang-ulang ini. Bil manni itu menyebut-nyebut, dengan menyebut-nyebut. Wal adza yaitu dengan perbuatan semena-mena, menyakiti orang yang disedekahinya. Saya paling suka mengasih contoh yang pakai wal adza ini, dan menyakiti orang-orang yang disedekahinya. Berapa banyak orang yang sedekah ke masjid, tapi sedekah di masjid itu pengen dikuasainya. Itu banyak sekali. Saya banyak berkali-kali ketemu dengan tempat-tempat yang seperti itu. Semakin banyak yang sedekah dia, semakin banyak dia yang ngatur. Ini kenapa pintunya bulat ini, Pak? Ini dulu bapak ini, dia pengennya bulat, pintunya nggak mau kotak. Gimana ceritanya? Ini kenapa ini kok Allah, Muhammad, Allah? Kenapa bukan Allah, Muhammad? Ya beliau nyumbang, beliau pengennya urutannya kayak gitu. Ada pula kayak gitu ya. Heran saya. Ternyata begitu real apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah sampaikan, jangan batalkan wahai orang yang beriman sedekahmu itu dengan berbuat semena-mena. Tapi ternyata banyak orang yang udah sedekah menggelontorkan uang ratusan juta, tapi sedekahnya dia sendiri membatalkan dengan sikapnya, mungkin yang disebut-sebutnya atau mungkin tak sebutnya, tapi diketiknya, alhamdulillah bisa sedekah di Masjid Surah Al-Mustafa 3AC. Memang nggak nyebut, tapi diketik, sama aja dong itu, Pak. Atau nggak disebut-sebutnya, tapi datang saya ke sini, lalu saya bilang, kau gimana? Oh, nanti tolong pintu ini jadi 5, saya nggak mau 1. Kenapa? Karena saya nyumbang kemarin. Nggak bisa kayak gitu. No, itu betul. Kalian sendiri yang membatalkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu betul, jangan dibatalkan. Ada yang sholat, sia-sia sholatnya. Ada yang sedekah, sia-sia sedekahnya. Kalau puasa lagi, jangan lagi ditanya. Udah sebulan kemarin, peka telinga kita dengar hadis itu. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang mereka dapatkan cuman lapar dan dahaga. Ikut program diet aja sekalian, kayak gitu mah. Karena puasa itu bukan sekedar tidak makan. Puasa itu bukan sekedar tidak minum. Ujungnya, la'allakum tattaqun, itu di 183 Al-Baqarah itu. Takut itu bukan masalah dikerjakan kemudian selesai, enggak, tapi muncul rasa di dalam hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahalli itu dia mengosongkan sikap-sikap, sifat-sifat buruk, dijauhkan dari jiwa kita, dijauhkan dari hati kita. Walaupun udah sholat, walaupun udah zakat, karena memang tasawuf atau tazkiyatun nafas bukan berbicara tentang amalan fisik lagi. Amalan fisik itu dibahasnya di hukum syariat, fikih muamalah, fikih sholat, fikih zakat, itu tata caranya. Tapi kalau tasawuf, tugasnya, tazkiyatun nafas, tugasnya menusuk hal yang ada di dalam. Yang dibalik sholat itu apa isi hatinya? Yang dibalik sedekah itu apa isi hatinya? Jangan-jangan amplopnya datang, ada sesuatunya nih. Wah, repot itu. Banyak. Berapa banyak orang yang silaturahim nganterin amplop untuk pilpres kemarin? Banyak, Bapak dapat amplop? Iya. Bisa Pak, mau silaturahim, masih amplop, pilih nomor 1 ya? Oh iya. Silaturahimnya itu doang, setelah itu hilang lagi orangnya, entah kemana itu. Ada sesuatunya. Silaturahimnya tidak dianggap lagi silaturahim, tapi menjadi hal yang sia-sia dalam kacamata tazkiyatun nafs, dalam kacamata tasawuf. Maka pertama tahalli. Kita cek dulu dalam hati kita, apa yang masih menjadi kebiasaan buruk kita, yang itu sikapnya ada di dalam hati, sifatnya ada di dalam hati, ini yang sama-sama mau kita keluarkan. Setelah sekian proses untuk menghilangkan kebiasaan dari sifat-sifat buruk itu, maka masuk dalam prosesnya yang tahalli, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghiasi jiwa di dalam hati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan efektifnya seperti ini, Pak. Kenapa sholat itu bisa sia-sia? Karena banyak orang yang sholat, tapi lagi sholat hatinya pergi kemana-mana. Misal saya lagi sholat zuhur, tapi lagi sholat zuhur itu Allahu Akbar. Aduh, tadi beli bensin kembaliin atau mesin saku atau belum ya? Apa jatuh tadi di jalannya? Saya lagi sholat, tapi saya mikirin kembaliin bensin saya tadi. Atau nanti setelah tahiyat awal, tahiyatul mubarakatuh sholatu betul. Habis salam ini saya mau beli nasi padang lah, lapar banget ini. Lagi sholat, fisiknya sholat, tapi tasawuf, tazkiyatun nafas tidak mengkritik sholat dalam fisiknya, tidak. Yang dikritik hatinya. Sholat itu dari kata silah, sama kayak silaturahim. Makna awalnya, suku kata awalnya itu wasolah, artinya tersambung. Silaturahim menyambung hubungan dengan erat. Sholah itu sama dengan wasolah tadi, maknanya menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang sholat, namun hatinya belum lagi disambungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mau diperbaiki hatinya. Maka tahalli adalah proses memperbanyak hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahalli, entah itu melalui zikir, banyak berzikir, kata para ulama,
Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Ada versi yang tasawuf, tazkiyatun nafsnya, ada yang versi untuk dari Qur'annya. Kalau ada yang bilang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat orang yang belajar tasawuf atau tazkiyatun nafs, man ya'rifu nafsahu ya'rifu rabbahu. Kalau mau mengenal Allah, kenali dulu diri sendiri. Itu tapi nggak jauh, nggak usah. Kita ambil yang paling awal saja. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali Allah dari sifat-sifatnya. Dari mana kita tahu sifat Allah? Asmaul Husna udah banyak itu. Wow. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha perkasa, maha kaya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam proses tahalli. Kalau tahalinya udah diproses, Pak, maka tidak akan ada lagi kepala keluarga yang khawatir untuk memenuhi rizki keluarganya. Nggak ada. Kenapa? Karena setiap Jumat itu kita akan hadir di majelis salat Jumat, isinya ada wasiat takwa. Janji Allah di surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang meningkatkan iman takwanya kepada Allah, Allah yang janji, bukan Irfan Jauhari. Yaj'al lahu makhraja. Allah kasih setiap jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu. Ini indah sekali bahasanya ini. Dan Allah berikan rizkinya min haitsu la yahtasib, dari cara yang tak pernah dihitungnya, tak pernah disangkanya, bahkan matematika planning bisnisnya pun nggak akan ngitung itu, nggak. Tahu-tahu rezeki itu datang saja. Syaratnya apa? Takwa. Tapi berapa banyak ribuan laki-laki datang sholat Jumat, setelah sholat Jumat masih pusing aja dia, masih repot aja dia, masih nyari harta haram aja dia. Sempet-sempet dia bilang, nyari haram ini susah, apalagi halal sekarang. Ini yang mau diawasi oleh tazkiyatun nafs atau tasawuf, bukan masalah berangkat sholat Jumatnya. Karena sholat Jumatnya udah ada rukun syarat ketentuannya. Tapi jiwa yang hadir itu sudahkah ikut dalam rangkaian sholat Jumatnya? Ini tahalli namanya. Mulai banyak untuk mengingat Allah. Kalau kita sholat ingat Allah, kita nggak akan repot untuk memperindah bacaan cuma untuk didengar orang saja. Kita memperindah bacaan itu supaya bacaan kita makin baik saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka saat dikritik dia, katanya Ustadz Irfan ini sedekah di Masjid Surah Mustafa nggak pernah kelihatan. Tersinggung saya. Berarti saya belum lillahi ta'ala, belum tahalli lagi saya. Kalau saya mulai tahalli, mau orang tahu saya sedekah, mau saya nggak tahu sedekah, mau saya dicela dengan sedekah saya, bodo amat. Selama sedekah saya hanya untuk mencari cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu udah cukup untuk saya. Kalau saya sedekah banyak dipuji oleh orang, saya Irfan Jauhari sedekah untuk Surah Al-Mustafa, andai kata, amin. Terus dipuji-puji, terus saya terbawa terbang, iyalah saya gitu loh. Berarti belum tahalli lagi saya, karena sedekahnya masih butuh pujian orang. Kalau tahalli, setiap sedekahnya ingat Allah. Apa ingatannya? Ingatannya ini, Pak. Di surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan, mereka menyedekahkannya. Ketika orang yang sedekah pakai tahalli sedekahnya, mengingat Allah dia nggak akan pernah ngerasa duit itu duit dia. Saya kalau sedekah pakai tahalli, saya ingat Allah, saya nggak akan pernah ngerasa duit yang sedekahkan itu duit saya. Karena Allah bilang, mimma razaqnahum. Coba nanti Bapak cek terjemahannya itu. Dan dari apa-apa yang kami rizkikan. Kalau kami rizkikan berarti Allah yang memberi rizki, bukan kita yang mencari rizkinya. Kita cuma usaha mengambil rizki, tapi Allah udah ngasih. Wih, itu keren sekali itu. Jadi mentalnya saya saat bersedekah dengan ingat Allah, tak pernah butuh konfirmasi manusia, entah itu hinaannya, entah itu pujiannya. Yang dibutuhkan adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu asik itu. Tahalli. Banyak-banyak hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamu ma taf'alun.
Allah tahu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Allah tahu apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam. Bagaimana kita tahunya? Dari sifat-sifat Allah. Memperbanyak zikir dengan mengingat-ingat asma Allah, sifat-sifat Allah, bukan sekedar dari lidah saja, tapi mengingatnya pakai hati. Dari dalam hati, dari dalam jiwa, maka itulah nanti yang akan sampai kepada kita semua. Takhalli itu mengkosongkan dari perbuatan, dari sikap, bukan perbuatan, dari sikap dan sifat buruk. Tahalli itu menghiasi dengan sikap dan sifat baik, dengan banyak mengingat Allah, yaitu menyandarkan setiap sifat kita, setiap sikap kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti prosesnya sampai dia ke tahalli, ke tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu adalah ketika kita melakukan sesuatu sudah tidak lagi peduli dengan omongan orang, pujian orang, dan hinaan orang, dan itu betul-betul sudah dinikmati. Apa-apa pokoknya udah karena Allah aja. Apa-apa cuman pengen dapat ridho Allah aja. Apa-apa cuman pokoknya udah karena Allah aja. Ini makna tersingkapnya hijab antara Allah dengan hambanya, atau hamba dengan Rabbnya. Hijab itu penutup. Apa yang menutupinya? Riya. Apa yang menutupinya? Ujub. Apa yang menutupinya? Takabur. Sehingga saat kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya dipersembahkan oleh Allah, yang lain udah tersingkap semua hijab, udah nggak butuh yang lain lagi. Yang kedua tadi makna bahasa Buya Hamka adalah munculnya cahaya Allah di hati seorang hamba. Maksudnya cahaya itu apa? Sikap-sikapnya, sifat-sifatnya menunjukkan sifat-sifat baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kalau ada orang tersinggung kepada saya, misalnya Pak Zul nasehatin saya gara-gara saya salah, terus saya tak terima dengan nasihat Pak Zul, kemudian saya berkata, saya nggak apa-apa sih, saya nggak tersinggung dengan Pak Zul, tapi sampai mati nggak akan saya lupakan kalimat kasar Pak Zul itu. Misalnya saya berkata seperti itu. Misalnya, tapi ketika saya tersinggung, lalu saya simpan itu di dalam hati, padahal saya bilang saya memaafkan, maka itu lagi belum disebut tajalli. Karena tajalli itu Allah saja menyampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran Al-Baqarah ayat 222 yang bagian akhirnya itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai, mencintai hambanya yang bertaubat. Kalau bapak-bapak cek nanti terjemahnya, itu bertaubatnya bukan satu kali. Kalau kita cek dari tafsirnya, hamba yang salah, terus dia bertaubat. Besok niat memperbaiki diri, tapi salah lagi, bertaubat lagi. Salah lagi, bertaubat lagi. Masih salah lagi, pokoknya terus niat untuk memperbaiki dirinya. Itu namanya tawwabin. Allah saja itu senantiasa mengampuni hambanya yang salah berkali-kali, dan itu nggak pernah dianggap lagi oleh Allah kesalahannya kalau taubatnya betulan. Lah kok kita yang bukan siapa-siapa bisa-bisanya nyimpen kesalahan orang di hati kita, nyimpen dendam kita, ngedendam orang di hati kita. Untuk apa? Saya ingat-ingat terus itu. Ngapain? Masih ada Asmaul Husna yang perlu kita ingat-ingat. Masih ada juz 30 yang belum kita hafalin. Kok sempat-sempatnya kita ingat-ingat keburukan orang? Jadi kalau udah sampai dia pada proses tajallinya, itu udah enak sekali, udah santai hidupnya. Apa-apa karena Allah. Ada yang kritik, hai biasa aja, ketawa aja. Ada yang rusuh, ketawa aja. Ada yang muji, nggak terbang, udah nggak peduli lagi, nggak peduli lagi dengan makhluk di dunia ini, kecuali hanya untuk Allah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu proses tahalli dan tajalli. Nah, sekarang kita mau masuk dalam bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini Pak. Saya yakin bapak-bapak ada yang menangkap bahwa, oh berarti harus tahalli dulu baru tahalli. Oh berarti kita nggak boleh sombong dulu,
Berarti kita harus menghilangkan dendam dulu, baru kita harus menghilangkan keburukan dalam hati kita dulu, baru kita penuhi dengan zikir kepada Allah, baru kita penuhi dengan sifat-sifat baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu? Betul. Sebagian ulama mengatakan proses takhalli dan tahalli itu kayak orang yang mau memanen kebun jagung lalu ditanamnya lagi kebun jagungnya. Saya pernah itu, Pak. Di pondok dulu, belakangnya masih ada tanah kosong, ditanamin jagung sama warga sekitar. Itu cara manennya adalah dicabut dulu jagungnya, terus batangnya kan masih ada itu. Itu kita operasi semut itu, berderet semua, batangnya ini dijatuhin, guduk, jatuh. Setelah jatuh, balik lagi kita dicabutin, guduk. Baru bersih dia. Setelah bersih, baru biji jagungnya bisa ditanam. Maka ada ulama yang mengatakan, oh, hilangkan dulu sifat-sifat buruknya, baru kemudian ditanam dengan sifat-sifat baik. Ini cara pertama. Tapi ada cara kedua, dan saya lebih sering menyampaikan cara kedua, dan saya lebih sering diajarkan dengan cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua ini? Takhalli mengosongkan, tahalli mengisi, dilakukan secara bersamaan. Tapi syaratnya adalah tahallinya harus lebih kencang. Tahallinya harus lebih kencang. Memaksa diri kita berzikirnya harus lebih kuat, memaksa diri kita bersikap baiknya harus lebih kuat. Kenapa seperti itu? Analoginya seperti ini, Pak. Andai kata gelas ini isi airnya hitam, maka saya membersihkan air hitamnya, pertama saya buang dulu, kosong dia, diisi lagi. Itu cara pertama tadi. Tapi cara kedua, ada cara yang nggak harus ngebuang isinya dulu. Saya taruh gelas ini di bawah satu tempat air, atau misalnya saya tuang dengan ceret. Saya tuang ceret. Kalau saya tuang setetes-setetes, air yang bersihnya akan tetap kalah dengan air yang kotor. Tapi kalau saya bawa gelas ini ke bawah keran, kerannya punya aliran cukup deras, saya buka derasan keran yang deras itu, tunggulah 2 jam, air kotornya hilang, air bersih semua isinya nanti. Karena ketika air bersihnya didorong ke dalam, masuk dia, maka yang di dalam ini akan keluar, akan terisi dengan yang sudah dapat dorongan, kotornya akan keluar, sisanya hanya air yang bersih. Bahkan gelas yang berisi oli sekalipun, taruh gelas, isi oli, semprot pakai semprotan steam gitu, Pak. Jangankan olinya yang hilang, gelasnya hilang sekalian itu. Saking kuatnya semprotan air itu. Maka kalau mau takhalli dengan tahallinya dilakukan bersamaan, syaratnya adalah tahallinya lebih diperkuat. Walaupun kita masih banyak dendam sama orang, banyak-banyak latihan untuk memaafkan. Walaupun kita masih banyak iri dengki hasud dengan orang, banyak-banyak memuji dan berbahagia dengan kebahagiaan orang. Semakin kita paksa kebaikan itu muncul, maka musuhnya yaitu keburukan pasti akan tergeser, pasti akan tersingkir. Misal, kalau ada Pak Zul ngajak saya, Irfan, ayo sholat ke masjid. Terus saya bilang, karena saya masih belajar sholat, nantilah Pak Zul, sholat saya masih belum pantas untuk berjemaah, masih asal-asalan. Kapan mau ke masjid kalau mikirnya kayak gitu? Tapi kalau kita pakai takhalli dan tahalli yang bersamaan, Irfan, ayo ke masjid. Janganlah Pak Zul, saya belum hafal bacaan sholat. Terus kata Pak Zul, dalam mazhab Hanafi, seorang yang berangkat ke masjid, dia cukup takbir dan niat untuk sholat, takbir, Allahu Akbar, terus tinggal ngikut gerakan imam, gak usah baca apa-apa, ikut gerakan imam salam, salamlah, sholatnya selesai. Kenapa? Dalam mazhab Hanafi, itu bacaan imam udah menanggung semua bacaan makmum. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Kalau mazhab Syafi'i, Al-Fatihahnya tetap harus kita baca lagi. Tapi kalau mazhab Hanafi, Al-Fatihah pun nggak harus dibaca. Tapi kalau berjamaah, kalau sholat sendiri, saya malah tambah susah, harus hafal ini itu dulu. Tapi kalau sholatnya berjamaah, malah lebih enak. Jadi ketika dipaksa untuk tahallinya, untuk berbuat baiknya, banyak menambah, memaksa diri untuk melaksanakan sikap-sikap baik. Dalam hal ini, zikrullah itu bukan sekedar berzikir menyebut nama Allah, tetapi bersifat atau melakukan satu sikap yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat buruk, sikap buruk itu akan mulai terbiasa untuk dihilangkan. Otomatis. Semakin bapak-bapak banyak dengerin Quran, saya jamin semakin malas dengerin lagu Keong Racun nanti. Saya jamin. Semakin malas itu.
Semakin banyak kita buka YouTube, lihat YouTube yang ceramah, semakin malas ngelihat gosip-gosip itu. Saya yamin. Memang kayak gitu soalnya. Karena itu adalah satu pola kebiasaan. Satu pola kebiasaan. Misal, saya tahu, mungkin bapak-bapak juga tahu, ada kasus perceraian artis yang lagi hot sekarang ini, Ria Ricis dengan Tengku Ryan. Wow, bener ya namanya ya? Lagi cerai itu ya? Oh, kalau ibu-ibu biasanya tahu semua itu. Tahu, Bu? Tahu semua ibu-ibu. Saya tahu perceraiannya itu, tahu. Dan saya tahu putusannya banyak di-download oleh netizen. Ini repot sekali ini pengadilannya ini. Masa iya putusannya bisa di-upload terus di-download sama orang-orang? Itu kacau sekali itu. Bahkan detail kasusnya banyak yang udah tahu itu. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah tertarik untuk baca apa kasusnya, apa masalahnya, apa konfliknya, bodoh amat. Karena yang dalam pikiran saya, ulama itu kalau tahu aib orang, mereka menangis gitu. Ya Allah, kenapa saya tahu aib dia ini? Kenapa saya tahu aib saudara saya ini? Ya Allah, putakan mataku, pekakan telingaku supaya aku tak tahu aib-aib saudaraku. Padahal mereka alim, jamaknya ulama. Mereka ahli fikih, ahli hadis, hafal Quran, sholatnya jor-joran, sedekahnya nggak ketulungan, masih takut tahu aib orang. Terus saya bilang dalam diri saya niat sholat tahajud aja kebangunnya subuh. Saya niat sholat duha aja bisanya jadi qobliyah zuhur doang. Saya niat puasa aja ujung-ujungnya cuma puasa Ramadan aja. Kok bisa-bisanya saya masih pengen dengar aib orang? Semakin kita tahali dengan kuat, maka tahalinya akan semakin pula otomatis mengikut dalam proses bertahali. Sehingga tak perlu menunggu diri kita betul-betul jadi baik, tapi terus perbaiki diri kita sehingga dengan sendirinya perilaku itu, sifat itu, sikap itu menjadi baik pula. Ketika sudah dirasakan nikmatnya setiap hal yang kita lakukan, setiap usaha yang kita kerjakan, setiap ibadah yang kita tegakkan hanya untuk Allah, hanya karena Allah, itu udah mulai indah jiwanya itu nanti. Udah mulai asik jiwanya itu. Karena ini amalan jiwa, Pak. Yang kita sholat adalah jiwa. Bukan masalah memperbaiki sholat ini. Karena dulu kita udah bahas. Cara sholat dari takbir nyampe salam udah kita bahas satu-satu rukunnya itu. Caranya, perbedaannya. Sunnahnya mana, rukunnya mana, wajibnya mana. Sekarang kita mulai masuk ke dalam yang hal lain lagi. Mulai dalam artian mempelajari kembali, mengingat kembali, karena saya yakin hal ini sebetulnya sudah banyak didengar dalam taklim-taklim sebelumnya, di tempat lain pula, tapi mungkin kita kurang awas, kurang memahami dengan detail sehingga nanti dululah. Maka sekarang kita coba pahami bahwa jiwa itu kebaikannya merupakan esensi dari ibadah yang kita lakukan. Karena yang Allah tunggu itu adalah jiwanya, bukan sekedar ibadahnya. Kita dapat undangan, Pak. Dapat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang ke rumahnya Allah, yaitu untuk pulang ke rumah kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang Padang pulang Basamu ya, Pak. Kalau kemarin ada, di sini ada di metro ini, pulang Basamunya tapi orang Solo. Jadi Indomaret itu nyewa bis Sumek yang di 24, ada tulisannya Indomaret atau Alfamart pulang bersama. Dapat undangan, rame yang mau datang. Kita ini, Pak, udah dipanggil untuk dapat undangan untuk hadir kembali, bukan sekedar ke dunia, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipanggil Allah di surah Al-Fajr 4 ayat terakhir? Yang dipanggil siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsun yang dipanggil. Jiwa-jiwa yang tenang. Bukan wahai jiwa, bukan orang yang banyak ibadahnya. Yang Allah panggil bukan abdun dulu, tapi yang Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kata Allah, sini pulang. Ya Allah, enak banget bahasanya. Irji'i, sini pulang. Ila rabbiki, ke Tuhan kalian. Radiyatan mardiyah,
Ridho kalian dengan ketentuan-ketentuan Allah, ridho menjalani ibadah yang Allah bebankan kepada kalian hanya untuk mendapat ridho Allah, mardiyah, maka kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Fadkhuli fi ibadi, baru abdun disebut. Maka masuklah dalam ketentuan-ketentuan orang-orang yang jadi hambaku. Kalau udah jadi hambaku, gak akan mampir lagi lewat ke neraka, langsung wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsepnya tadi. Tasawuf dengan syariat itu sama. Bukan masalah mana yang lebih tinggi, tapi dia sama bersamaan. Orang yang dipanggil jiwanya yang tenang, setelahnya dikasih ciri oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kategori hambaku. Karena jiwa-jiwa yang tenang pasti mendapatkan ketenangannya dalam mereka berproses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada cerita orang yang katanya ahli tasawuf, ahli tazkiyatun nafas, tapi sholatnya sembarangan, tapi ngomongnya sembarangan, tapi bersikap sembarangan, nggak bisa cerita kayak gitu. Orang yang udah belajar jiwa yang tenang, pasti ibadahnya pun sudah diselesaikan dalam konteks pemahamannya, sehingga ibadahnya terjaga, jiwanya pun terbentuk menjadi jiwa-jiwa yang mulia. Kira-kira itu cukup Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang tadi kita bahas, yang tadi saya sampaikan itu bukan hasil kepintaran saya, bukan hasil pemahaman saya hanya membaca, mendengarkan, kemudian berusaha untuk menyampaikan ulang kepada kita semua, sehingga kalau mungkin ada yang salah, ada yang keliru, itu berarti salah dari saya. Kalau ada yang berbeda dengan apa yang pernah bapak-bapak dulu pelajari, maka tinggalkan apa yang saya sampaikan tadi, amalkan apa yang sudah bapak-bapak pegangi selama ini. Tapi kalau ada yang benar dari apa yang tadi kita bahas, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita untuk paham, sehingga mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bangga untuk mengatakan kita sebagai jiwa yang tenang, pulang kepada Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.